waktunya buat ikut webinar hari ini. Oke, ini sebelumnya aku mau share link Slido. Kalau misalnya nanti selama webinar ada yang mau ditanyakan, boleh langsung nanya ke Slido. Di chat aku share ya, teman-teman. Oke, nah sebelumnya nih, sebelum mulai, aku mungkin mau nanya, teman-teman current background-nya apa sih? Mungkin ada yang udah jadi UI UX designer, atau mau switch career, sekarang masih graphic designer, atau mungkin ada yang front end, atau back end, atau apa nih, mungkin ada yang di luar itu. Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Graphic designer, oh, full stack web dev, apa lagi? Front end, wah, calibration engineer, banyak ya. QA, wah, oke. Sebenarnya aku sambil perkenalkan diri aku sendiri. Tadi aku udah perkenalan, aku kenalin diri lagi ya. Halo teman-teman semua, nama aku Nur Asmara, aku biasa dipanggil Rara. Dan saat ini aku UI UX designer di Stockbit dan Bibit. Aku punya background di Visual Communication Design atau DKP. Dan aku sudah 3 tahun berpengalaman sebagai UI UX designer ya. Dan aku juga sebelum di Stockbit dan Bibit sudah bekerja di beberapa company dan juga mengerjakan beberapa freelance project yang cukup diverse ya industrinya dari B2B, B2C, fintech, dan lain-lain. Nah, gimana sih perjalanan aku sebagai UI UX designer? Aku jelasin sedikit ya. Jadi tadi aku udah sempat mention kalau aku lulusan di DKP. Gak ada suaranya. Wait, tes? Halo? Ada? Oh, ada. Oke, dari aku lanjut ya. Aku lulus DKV di 2019. Cuman waktu aku masih kuliah dulu nih, itu materi UI UX nggak dapet teman-teman. Jadi benar-benar pengetahuan UI UX aku tuh masih nol gitu ya. Dulu waktu kuliah ada matkul web design, tapi desainnya masih pakai Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator. Dan prototypingnya pun pakai Adobe Flash. Jadi nggak ada tuh, belum pernah nyobain Figma, Adobe XD, dan lain-lain gitu ya waktu pas aku kuliah. Tapi aku cukup beruntung, pas aku di awal karir, itu aku langsung dapat job as junior UI UX designer. Karena sebelumnya, kebetulan aku magang di majalah gitu ya. Jadi memang portofolio waktu itu lebih ke graphic design ya. Portofolio aku lebih banyak di layouting. Jadi sebenarnya aku apply-nya sebagai graphic design waktu itu. Tapi mereka lagi open position untuk junior UI UX designer juga. Jadi aku coba ditawarin mau nggak nyoba dan aku coba gitu ya. Dan selama awal aku karir ini benar-benar pengetahuan aku nol dan aku langsung kerja. Jadi kayak belajar sambil kerja. Dan nggak lama juga aku sempat pindah ke sister company-nya ya, startup sebagai UI designer. Dan selama 1 tahun karir aku ini, aku lebih banyak mendesain itu website dan juga dashboard. Dan aku sempat ambil juga bootcamp di tahun 2020 karena aku ngerasa pengetahuan basic UI UX aku tuh belum ada gitu ya, karena bisa dibilang aku otodidak belajarnya waktu itu. Dan di tahun kedua, ini aku udah mulai dapat freelance, UI UX design, dan aku juga dapat kesempatan untuk join Stockbit dan Bibit. Kalau di tahun ketiga aku saat ini, aku bekerja juga sebagai mentor di AdWords. Nah, ini adalah desain app aku pertama kali. Jadi tadi kalau dengerin journey aku ya, aku lebih banyak ngerjain itu website dan juga dashboard dulu. Jadi selama 1 tahun aku belajar UI UX, baru nih aku mendesain aplikasi. Jadi ini bisa dibilang hasil udah belajar 1 tahun kayak begini gitu. Bisa dibilang jelek gak? Ya gak juga gitu ya. Tapi apakah bisa lebih baik? Tentu aja ya. Nah, dan ini adalah desain app aku yang paling terbaru.
Ini itu untuk Gamma Techno Workspace Design Challenge. Dan desain ini itu menang juara 1 di awal tahun 2023 kemarin. Jadi berproses teman-teman. Dari first UI design app aku sampai recentnya ini itu makan waktu 2 tahun. Jadi nggak instan ya. Tapi kuncinya apa? Kuncinya craftsmanship. Jadi desain itu craftsmanship ya. Dibuat dengan tangan dan menggunakan kreativitas. Learn, practice, and consistency. Belajar, berlatih, dan konsisten. Karena percuma kalau misalnya kita belajar teori terutama ya di desain itu nggak bisa. Kita pasti harus berlatih dan juga konsisten dalam latihannya. Nah, good UI itu apa? UI yang desain yang baik itu apa? Disclaimer terlebih dahulu, UI desain menurut aku itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semua itu balik lagi sama kebutuhannya. Yang pasti desain yang baik itu tepat guna. Digunakan oleh usernya. Karena kalau bisa dilihat ya, kayak bongkahan gunung es gitu. UI itu hanya permukaannya. UI itu apa yang dilihat. Tapi di bawah itu ada UX-nya, ada prosesnya. Jadi ketika kita mendesain, ketika prosesnya, UX ini adalah fase kita menemukan masalah dan juga mendefine masalahnya itu apa. Lalu UI ini adalah fase kita eksekusinya, eksekusi solusinya. Gitu ya. Jadi UI yang baik itu pasti didasari dengan UX yang baik. Tapi bukan berarti jadi excuse ya teman-teman. Oh kalau gitu UX itu lebih penting ya dibandingin UI. Enggak gitu. Kalau bisa kita imbangin itu jauh lebih baik. Karena UI-nya bagus, tidak didukung dengan UX yang baik, juga nggak ada yang mau gunain. Gitu juga sebaliknya, UX yang bagus, UI-nya nggak bagus, ya mungkin ada yang mau gunain. Tapi kalau ada produk lain yang UX-nya bagus, UI-nya bagus, pasti kita akan lebih milih itu kan. Jadi lebih baik kita bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, ada beberapa poin yang menentukan desain UI itu baik ya, yaitu pasti clear, jelas. Isinya itu apa sih? User itu pasti mencari sesuatu dan jelas nggak di halaman itu di screen, mungkin aku bisa bilang website gitu ya, itu jelas gak dia menemukan apa yang dia mau atau tidak. Lalu concise, ringkas. Jadi nggak semuanya dimasukin jadi satu halaman, tapi dipisah-pisah gitu ya. Ada beberapa step. Familiar, mudah dipahami, mudah digunakan. Responsif, konsisten, menarik, dan juga efisien. Nah, tapi pada malam ini kita akan lebih fokus ke UI-nya ya teman-teman, ke layout dan juga visual design-nya. Untuk UX, kalau teman-teman mau pelajarin UI dari segi UX, accessibility, lalu usability-nya, sebelumnya, webinar sebelum ini tuh ada evaluasi UI, kalau saya yang membawain Kak Iqbal ya. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya Edward ya setelah webinar ini, kalau kalian mau pelajarin UI dari segi UX-nya. Nah, kita bahas dulu nih UI Designer Checklist. Skill set apa yang teman-teman perlu kuasain sebagai UI Designer? Terutama tadi nih, banyak ya teman-teman yang juga switch career. Kalau teman-teman yang background-nya udah dari desain, mungkin udah familiar ya sama basic tipografi, color, spacing, sama iconography. Tapi buat teman-teman yang switch career, ini perlu banget buat dipelajarin. BTW karena waktu kita terbatas, aku nggak akan bahas ini detail ya. Aku bahas ini detail di kelas, tapi kita bahas ini secara singkat karena masih panjang nih pembahasannya. Teman-teman kenapa perlu pelajaran tipografi? Tipografi itu typeface itu ada macam-macam. Yang paling sering digunakan itu ada sans serif dan juga serif. Dan tipe typeface yang teman-teman gunakan untuk desain itu juga bisa ngasih feel yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman pakai sans gitu ya, yang lebih bulat-bulat, itu bisa ngasih feel desain yang sleek, yang modern. Kalau misalnya mau lebih formal, mau lebih serius gitu ya, lebih chic, lebih prestige gitu ya, bisa pakai serif. Dan color juga sama. Warna yang digunakan di dalam desain itu bisa memberikan feels yang berbeda. Ada teori warna, ada psikologi warna. Contohnya misalnya ya, teman-teman kalau misalnya pernah buka website atau aplikasi perbankan, mungkin notice warnanya banyak kan biru. Nah, salah satu arti warna biru itu trust atau kepercayaan.
Itu salah satu contoh psikologi warna ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai mau desainnya itu meyakinkan, lebih dipercaya, teman-teman bisa pakai warna biru. Teori warna juga kayak gitu. Ada banyak banget kombinasi warna yang teman-teman bisa belajarin. Lalu spacing. Kalau kita ngomongin desain digital product, kita ngebukanya di device, di layar. Kita buka di laptop, buka di tablet, buka di HP gitu ya. White space atau ruang kosong, kayak gini ya contohnya, lalu ada jarak di sini, nah ini white space gitu kita sebutnya. Itu perlu. Tujuannya biar pemahaman informasinya itu lebih mudah ya. Jadi kelihatan nih, oh ini punya tipografi, ini punya color, ini punya spacing. Informasinya lebih mudah untuk dibaca. Lalu kita punya space untuk mengistirahatkan mata. Jadi user itu nggak capek, nggak gampang lelah, terutama untuk baca teks ya. Bayangin kalau UI desainnya terlalu padat, nggak ada ruangnya, informasinya nyatu semua, kayak gitu. Lalu ada iconografi, semantika icon. Ini perlu teman-teman pelajarin, karena salah satunya otak kita itu lebih mudah untuk memproses gambar dibandingkan membaca tulisan. Contoh ya, di luar UI UX misalnya nih, ada icon toilet gitu. Kalau teman-teman sadar gitu ya, kalau di mall atau di ruang publik gitu ya, rata-rata jarang tulisan toilet pria, toilet wanita, atau gents, women gitu. Kita lebih gampang buat notice, oh ini toilet laki-laki, oh ini toilet wanita, dari ikonnya. Itu juga kalau misalnya, kalau di UI, ada keranjang, kalau misalnya teman-teman beli barang di marketplace atau di e-commerce gitu ya, ada icon keranjang atau icon shopping bag gitu ya. Tanpa ada tulisan keranjang kamu atau tanpa ada tulisan barang belanjaan kamu tuh masuk ke sini, kita udah tahu, oh barang belanjaan kita tuh masuk ke dalam situ. Karena pada kesehariannya saat kita belanja juga seperti itu. Kita masukin barang ke keranjang atau masukin barang ke tas. Dan itu yang dijadikan semantika dari UI. Nah, kalau teman-teman udah pelajarin basic, nanti teman-teman bisa pelajarin UX Law. UX Law ini ada banyak, ada 21 ya. Nggak perlu dihafalin semua, yang penting teman-teman itu paham. Teman-teman bisa belajar lebih banyak di lawsofux.com ya. Jadi UX Law ini isinya kumpulan praktik yang bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika mendesain UI. Salah satunya yang aku sebutin ya, di UX Law itu ada aesthetic usability effect. Jadi user atau orang gitu ya, mereka itu cenderung memaafkan sesuatu yang menurut mereka itu cantik, bagus, indah, estetik. Gitu. Sesuai preferensi masing-masing ya. UI design itu subjektif ya teman-teman. Makanya aku bilang nggak ada UI design yang kurang atau UI design yang bagus banget gitu. Itu balik lagi sebenarnya. Karena preferensi kita beda-beda. Mungkin ada teman-teman yang suka UI desainnya bold. Mungkin ada yang suka minimalis. Mungkin ada yang sukanya glassmorphism gitu, kayak kaca gitu. Mungkin. Nah, salah satu contohnya tadi, aesthetic usability effect, aku contohin di keseharian ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca buku ataupun nonton film gitu ya. Ya mungkin dari segi cerita dia kurang bagus gitu. Tapi sinematografinya oke, estetik. Atau si pemerannya itu cakep-cakep gitu. Atau mungkin idola kalian, sesuai dengan preferensi kalian. Nah, kita cenderung bergaining. Mungkin yang tadinya kita mau kasih nilai 5 gitu ya ke filmnya, tapi kita jadi bergaining. Gak apa-apa deh ceritanya kurang oke, tapi sinematografinya bagus. 7 lah. Nah, misalnya kayak gitu. Dalam UI UX juga sama kayak gitu. Ada mungkin kita nemuin sebuah aplikasi yang UX-nya sucks, tapi UI-nya bagus, dan kita oke deh nggak apa-apa, yang penting UI-nya masih oke gitu. Tapi ya, balik lagi tadi di awal, jauh lebih baik kalau UI-nya bagus, UX-nya juga bagus, jadi seimbang. Nah, lalu design tools, ya udah pasti kita perlu menguasai tools design. Ada Figma, Adobe XD, Premiere, Sketch, dan lain-lain, teman-teman bisa kuasain salah satu. Lalu responsive design, kita ngomongin digital product, itu bisa dibuka di berbagai device. Contohnya mungkin teman-teman buka Google gitu ya. Teman-teman bisa buka Google dari laptop, bisa dari tab, bisa dari HP.
Dan responsive design ini, tampilan layout desain UI-nya itu bisa berbeda. Mungkin ada yang perlu disesuaikan, mungkin ukuran teksnya bakal lebih kecil, atau harus diperbesar. Mungkin ada elemen yang tadinya nggak ada, jadi harus ditambahin. Mungkin layout-nya yang tadinya ada di sebelah kanan jadi pindah di bawah. Itu namanya responsive design. Lalu yang terakhir, next level-nya nih ada design system. Desain sistem ini biar UI kalian itu lebih efisien dan konsisten. Jadi nanti ketika kalian berdesain, kalian nggak perlu tuh bikin dari nol. Beberapa komponen atau beberapa elemen itu udah ada, udah dibuat, udah dijadiin library gitu ya, bikin jadi perpustakaan. Jadi nggak perlu lagi misalnya bikin button dari scratch, dari nol. Tinggal panggil-panggil aja komponennya. Dan peraturannya juga udah dibuat. Kapan misalnya kita pakai teks warna hitam, kapan kita pakai teks warna putih, gitu. Dia ada, udah jelas. Biar UI-nya itu lebih cepat gitu ya ketika proses mendesainnya dan konsisten. Jadi dari awal, dari satu halaman, halaman beranda gitu misalnya ya, sampai ke halaman profil, dia satu semua, satu visual. Nah, yang mau kita lebih bahas lebih dalam ya, ini ada UI Design Fundamental, itu CRAP. Salah satunya, Contrast, Repetition, Alignment, dan Proximity. Oke, nah kita ngomongin kontras terlebih dahulu. Jadi kontras dalam desain itu dapat membantu menetapkan hierarki visual. Jadi user itu dapat membedakan antara objek dan dapat mengetahui apa yang penting dan nggak penting. Jadi yang mau kita highlight itu apa, dan yang dijadikan elemen pendukung itu apa. Contohnya ya, misalnya ada tulisan saldo Anda, terus bawahnya ada Rp 1 juta gitu misalnya. Nah, misalnya yang nominalnya itu yang mau dilihat terlebih dahulu oleh user. Nah, itu yang bakal kita bold gitu, dibikin lebih terhighlight, lebih memiliki kontras. Karena itu yang bakal dilihat terlebih dahulu. Lalu menciptakan desain yang memiliki readability atau keterbacaan yang lebih baik, dan menciptakan desain yang lebih dinamis juga. Nah, ini contohnya ada contrast common mistake, penggunaan warna yang terlalu kontras. Ini salah satu contoh yang sering aku temuin ya, biasanya di pemula, dan juga yang aku pernah lakuin juga gitu ya. Kenapa yang B itu lebih baik dibandingkan yang A? Karena ketika kontrasnya itu terlalu tinggi, kita itu susah untuk membaca. Contohnya ya, ini ada dua gambar kanan kiri. Button Proceed to Pay ini sama-sama warna hijau. Teksnya sama-sama warna putih. Tapi kenapa yang A, yang sebelah kanan ini ya, lebih kebaca dibandingkan yang sebelah kiri? Nah, tipsnya teman-teman bisa turunin saturation ataupun lightness. Jadi kalau misalnya, ini contohnya di Figma ya. Di HSL itu teman-teman singkatan dari hue, saturation, dan juga lightness. Nah, kalau teman-teman mau mempertahankan warna hijaunya, hue-nya, yang si kotak warna pelangi ini, teman-teman bisa adjust di saturation dan juga lightness. Ini contohnya di tips, aku nurunin saturation dan juga menaikkan lightness. Nah, ini juga ada tips selanjutnya yang biasanya teman-teman aku lihat sering lakuin ya, jangan gunain pure black dan pure white. Jadi bisa pakai warna turunannya. Jadi dibandingin pure black di sini yang aku maksud hex code 000 gitu ya. Dan pure white itu hex code yang FFF. Dibandingkan yang sebelah kiri, kenapa yang sebelah kanan lebih better? Mungkin kalau di layar nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau nanti teman-teman nyoba sendiri di UI-nya, di desain UI kalian, kelihatan kalau misalnya ketika kita nurunin warnanya, misalnya nih aku contohin pakai teksnya jadi 333 gitu ya, atau pas background-nya hitam, hitamnya juga bukan yang pure black, dan teksnya juga bukan pure white. Kontrasnya itu lebih turun memang dibandingkan yang sebelah kiri. Tapi secara keterbacaan dia lebih enak untuk dibaca. Terutama kalau misalnya teksnya itu panjang ya, panjang dan padat, itu pasti lebih capek untuk ngebaca teks yang di sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, ini contrast common mistake yang kedua yang sering aku temuin itu kurang memperhatikan antara kontras teks dan juga latar belakang. Nah, ini contohnya, yang B ini jauh lebih baik dibandingkan yang A. Dan biasanya tips aku adalah aku nambahin layer atau overlay di atas gambar. Jadi teman-teman bisa pakai overlay gradient ataupun solid gitu ya di atas gambar. Kalau ini aku biasanya lebih suka pakai gradient.
Jadi secara gambar dia tetap kelihatan gambarnya dan teksnya juga tetap terbaca. Ini karena teksnya di bawah, jadi dia dari tipis makin lama makin pekat gitu ya. Kalau teksnya di atas, kita bisa balik. Dari pekat lama-lama makin tipis. Nah, bisa juga teman-teman nambahin background di belakang teks. Jadi ini contohnya, ingat tadi yang pertama, poin 1, jangan terlalu kontras. Jadi sesuaikan warnanya biar dia tetap terbaca antara background dan teks. Oke, selanjutnya kita ada repetition atau pengulangan. Kenapa sih kita butuh, sorry bentar, agak berisik banget ya. Namanya repetition pengulangan, kenapa kita perlu menggunakan elemen yang serupa, biar kita memberikan isyarat visual ke user, kalau mereka itu masih di satu produk yang sama. Mereka masih di website yang sama, atau mereka masih di sebuah aplikasi yang sama. Bayangin kalau misalnya kita bikinnya beda-beda. Di halaman home, dominannya merah. Nanti di halaman account, dominannya biru. Lalu di halaman apa lagi? Di halaman payment, dia mayoritasnya dominannya ungu. Beda-beda. Jadi kelihatannya kayak bukan di satu produk yang sama. Oke, wait, sorry. Kalau kayak gini, kelihatan nggak, teman-teman? Cuman aku nggak bisa baca chat. Oke, aku lanjutin aja dulu ya. Nah, ini ada repetition common mistake ya, biasanya. Ini detail ya sifatnya. Cuman kalau kalian lakuin ini, UI design kalian itu akan lebih baik gitu, level up. Jadi kelihatan lebih pro. Jadi penggunaan style icon itu biasanya nggak konsisten. Kenapa yang B ini lebih oke dibandingkan yang A? Karena dia lebih konsisten. Jadi teman-teman bisa pakai style icon yang sama dibandingkan stylenya beda-beda ya. Ini ada yang fill, ada yang outline, ada yang two tone, ada yang outline tapi dia keputus gitu garisnya. Beda-beda. Nah, tipsnya kita bisa gunain style icon yang sama. Itu tadi kenapa di awal aku sempat bahas teman-teman perlu pelajarin icon. Icon itu ada macam-macam, ada yang outline, ada yang fill, ada yang gradient, ada yang doodle gitu ya, ada yang two tone, ada yang flat, ada yang 3D dan lain-lain. Nah, biar konsisten gitu ya, repetitionnya sama, teman-teman bisa pakai sumber icon yang memiliki style icon yang sama. Jadi sumbernya satu. Nah, untuk UI biasanya umumnya ya, yang kita pakai itu Google Material Design Icon ataupun Feather Icon. Nah, ini juga ada tips lagi. Walaupun misalnya nanti teman-teman udah pakai style icon yang sama, jangan lupa buat perhatiin size ya, ukurannya, ketebalan, terutama kalau kita bahas icon yang outline ya. Jadi ketebalan stroke-nya itu juga perlu diperhatiin. Dan juga corner atau sudut iconnya. Ini contohnya, ini dari Google Material Design 3, dia inconsistent. Jadi gede, kecil, tebal, tipis. Dibandingkan yang sebelah kanan tentunya lebih rapi ya. Nah, ini detail memang. Detail banget. Jadi ada yang rounded corner, ada sharp corner. Ini berasal dari library yang sama, teman-teman. Jadi bahkan kadang satu library itu mereka isinya ada beberapa style icon. Ada yang dia nyiapin icon yang rounded, ada yang sharp, ada yang fill, ada yang outline. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau bedain style iconnya boleh nggak? Boleh. Kita balik lagi ke kontras tadi ya. Kita boleh pakai icon yang berbeda, itu untuk memberikan penekanan sebagai pembeda. Nah, ini contohnya biasanya yang sering ditemuin itu di navigation bar. Kalau teman-teman perhatiin gitu ya, coba deh lihat HP-nya, buka aplikasi gitu misalnya. Biasanya kalau default state, dia outline, lalu pas active state, dia fill gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak kalau cuman dibedain warna aja? Boleh. Biasanya kayak gitu juga ada ya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti style iconnya, kelihatan nih dia kalau kelihatan bedanya gitu. Kalau misalnya dia lagi di halaman home. Dan sebenarnya kalau kita bahas UX ya, dari segi accessibility, ini lebih baik. Terutama buat teman-teman yang tunanetra. Karena kalau cuma beda warna, ya mereka nggak bisa bedain warna. Tapi kalau misalnya kita bedain style iconnya misalnya, yang tadinya outline jadi fill, ini jauh lebih baik. Nah, ini juga ada contoh lain, ini dari Medium. Ini kalau default dia flap-nya warnanya abu-abu gitu ya, outline. Lalu pas di hover, pas kita masuk nih kursornya, berubah dia warnanya hitam. Kalau kita udah kasih flap, berubah dia jadi fill.
Jadi kita sebagai user juga ada feedback. Jadi kelihatan, oh yang ini tuh belum dikasih clap. Oh yang ini tuh udah. Jadi kelihatan ada pembedanya. Nah, next-nya kita bahas alignment atau kesejajaran, keselarasan. Nah, alignment ini menentukan setiap elemen ditempatkan dalam sebuah desain. Dan pastinya alignment yang lebih rapi itu akan lebih mudah untuk dipahami ya dari informasinya. Ini ada hubungannya sama spacing tadi. Nah, biasanya yang sering aku lihat itulah tidak menggunakan margin dan juga grid. Ini bedanya tipis banget ya, mungkin nggak gitu kelihatan di sini. Nah, tapi kalau aku udah kasih grid, kolom ya, kolom dan juga margin, kelihatan ya. Yang sebelah kanan ini dia lebih konsisten alignment-nya. Terutama kalau untuk desain yang sifatnya banyak card kayak gini nih. Card atau kartu gitu ya, atau banyak section. Nah, teman-teman bisa pakai margin dan grid ini sebagai guide. Jadi bukan yang sebelah kiri bukan salah ya, tapi lebih baik, lebih rapih gitu. Kalau misalnya kita pakai margin dan juga grid. Nah, dengan margin biasanya kita jadi jelas desain areanya itu berapa. Biasanya kalau untuk iOS, aku biasanya pakai 20 pixel untuk margin. Kalau misalnya Android biasanya 16 pixel gitu ya. Dia dengan dikasih margin, dia jadi lebih clear desain areanya itu semana. Dan juga kasih grid sebagai guide atau panduan dalam desain. Ini contoh grid dalam bentuk kolom ya teman-teman. Dan biasanya kalau untuk mobile itu dia 4 grid startnya ya. Kalau tab itu 8, desktop itu 12. Dan di grid ini juga ada kolom dan juga gutter. Gutter ini jarak antara kolomnya. Nah, lalu ada proximity, kedekatan. Jadi gimana antar elemen desain itu diletakkan berdekatan atau dikelompokkan sesuai dengan konteksnya. Biar apa? Biar pemahamannya lebih mudah dibaca oleh user dan ada kesatuan dalam visualisasinya. Nah, ini contohnya ya. Yang sering aku temuin adalah kurang memperhatikan spacing atau jarak antar elemen. Kenapa yang B ini lebih oke dibandingkan yang A? Karena dia membagi konteksnya. Kalau yang A ini, dia semua jaraknya sama, satu. Jadi nggak kelihatan nih, remember me atau forget password-nya punya siapa. Kalau misalnya yang di sebelah kanan, dia itu dibagi konteksnya. Ada konteks informasi satu, itu input email dan password. Forget password pun dia punyanya password gitu ya. Jadi bisa dibilang jarak antara text field dan button forget password-nya lebih dekat dibandingkan jarak input password dan juga input email. Lalu ada informasi dua, konteks dua. Ini ada call to action atau CTA gitu ya, untuk sign in dan sign up. Jadi dia dikelompokkan informasinya. Informasi yang satu konteks itu jaraknya lebih dekat. Nah ini ada contoh lagi misalnya. Tadi ya, hierarki visual, mana yang mau dilihat dulu sama user. Nah di sini misalnya user mau lihat nominal dan juga merchant-nya siapa. Nah ini yang di-highlight terlebih dahulu. Dan dia jadi satu konteks. Lalu bawahnya lagi jadi satu konteks lagi, ringkasan pembayaran. Dan ini pun dibagi-bagi lagi. Ringkasan pembayaran, ada detail pembayaran, ada detail merchant, dan semacamnya. Ini bisa dikasih pemisah ya, bisa dikasih beda warna, ataupun dikasih divider gitu. Lalu di bawahnya ada konteks yang CTA, atau call to action. Nah, sekarang coba nih, dari 7 kotak ini, mungkin teman-teman bisa tulis ya di chat, kira-kira nomor berapa yang beda? Wah, bagus ya. Pada tahu. Bener, yang beda itu nomor 7. Jadi nomor 7 ini warnanya lebih terang ya dibandingkan yang lainnya. Text code-nya beda. Bedanya di lightness ya. Nah, sekali lagi nih. Dari 3 button ini yang beda yang mana? Ada yang bilang bawah, ada yang bilang tengah. Paling bawah. Oke, benar. Yang beda itu yang bawah. Bedanya bukan di warna. Kalau ini bedanya adalah di font-nya. Jadi yang 2 atas ini bold, yang bawah ini semi bold. Mungkin kurang kelihatan ya. Nah, tapi teman-teman yang udah jawab benar tadi ya, kalian itu udah punya yang namanya design sense. Jadi kemampuan untuk menghasilkan evaluasi dan menerapkan prinsip desain secara efektif. Jadi teman-teman tuh udah punya intuisi
udah tahu, wah ini kayaknya ada yang salah nih. Tanpa kalian harus ngecek hex code-nya beda, ataupun ketebalan mungkin icon ataupun teksnya beda gitu ya. Kalian udah tahu ini ada yang salah, wah ini ada yang kurang oke. Itu namanya design sense. Buat teman-teman yang tadi background-nya mungkin dev ya, front end, mungkin sering ya dengar komplain dari desainer kayak kayaknya kurang ke kanan dikit deh mas, kayaknya kurang gede dikit deh. Sebenarnya desainer yang kayak gitu mereka itu suka disebut mata orang gitu ya, mereka itu udah punya design sense, jadi matanya itu sudah terlatih. Nah design sense ini udah pasti bisa dilatih ya. Dan gimana caranya melatih mata kita dan menumbuhkan design sense? Ada yang namanya itu ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Terus gimana caranya latihan dengan ATM? Pertama nih, ini yang aku lakuin waktu aku masih junior UI UX designer ya, masih benar-benar nggak tahu apapun tentang UI UX, copy design. Jadi amati dan tiru. Jadi teman-teman bisa ambil contoh website ataupun aplikasi yang biasa teman-teman gunain atau teman-teman suka desainnya gitu ya. Terus coba deh bikin ulang. Coba bikin ulang desain mereka. Tujuannya teman-teman nanti bisa membiasakan diri membaca desain pattern ya dan juga menguasai tools. Karena biasanya PR-nya sebagai pemula itu dua, belum menguasai tools dan belum terbiasa mendesain UI-nya. Jadi dengan amati dan tiru, latihan kayak gini ya, copy design, teman-teman jadi bisa membiasakan diri. Nah, sebenarnya desain pattern itu mirip-mirip. Ini sebenarnya dibahas di salah satu UX Law ya. Nah, ini contohnya e-commerce gitu ya. Di sini ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli. Mereka 3 platform yang berbeda, tapi sebenarnya UI pattern-nya mirip-mirip. Sama-sama navigation-nya ada search bar, sama-sama ada cart, ya mungkin kalau Blibli cart-nya di bawah gitu ya. Ada chat atau ada notifikasi. Kalau ada payment method di sini, ada shortcut, ada banner-nya, navigation bar-nya juga sebenarnya mirip-mirip. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar desain pattern, nanti kalian jadi terbiasa. Oh, kalau mau desain e-commerce misalnya, tahu nih naruhnya keranjangnya di mana gitu. Naruh search bar-nya di mana. Bukan berarti teman-teman nggak bisa kreatif ya. Misalnya naruh keranjang di tengah-tengah atau di bawah sini. Bukan kayak gitu. Itu boleh kalau eksplorasi ya. Tapi ya tadi bahas UX salah satunya adalah kalau misalnya teman-teman bikin eksplorasi desain itu di luar desain pattern yang umum, user itu butuh waktu lebih lama untuk mempelajari desain kalian. Jadi anggap aja ini buat produk bener gitu ya, buat desain beneran. Mereka itu butuh waktu lebih lama ketika mempelajari atau menggunakan aplikasi kalian atau website kalian. Ini contohnya aja misalnya teman-teman ada yang udah terbiasa di Tokopedia gitu ya, terus tiba-tiba kalian buka Shopee atau sebaliknya buka Blibli. Nah, kalian pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Wah, ternyata letaknya beda. Kalau di Tokopedia di sini, Shopee di sini. Walaupun sebenarnya mirip-mirip. Itu aja butuh waktu. Dibandingkan apalagi desainnya benar-benar jauh jauh lebih beda gitu ya dibandingnya desain pattern umumnya. Selain itu, teman-teman juga jadi bisa membiasakan diri, jadi tahu layoutnya tuh kayak gimana. Ukurannya itu biasanya yang digunakan itu berapa sih? Misalnya ada icon, oh icon yang digunakan itu biasanya berapa ukurannya? Kalau di aplikasi berapa, kalau di website berapa gitu ya. Jarak antara ikonnya itu berapa antar elemen. Lalu hierarki visualnya. Wah, lihat nih misalnya. Tulisan silver lebih di-highlight dibandingkan 6 kupon baru. Atau jumlah rupiahnya nih, aku sensor ya. Jumlah rupiahnya misalnya lebih di-highlight dibandingkan jumlah koin atau tulisan GoPay-nya. Jadi teman-teman nanti terbiasa. Oh, ternyata seperti itu. Jadi melatih design sense. Nah, baru setelah itu start exploring, modifikasi, melakukan modifikasi. Teman-teman bisa cari referensi style desain yang kalian suka gitu ya sebagai inspirasi. Nah, di sini aku bagi dua, teman-teman bisa nyari referensi dari mana. Ada yang sifatnya eksploratif, biasanya dari Dribble, Pinterest, Behance. Bukan semuanya ya. Ada juga desain yang dia produk beneran, produk nyata gitu ya, bisa ada gitu websitenya atau aplikasinya. Tapi banyak juga sifatnya yang hanya eksplorasi tadi. Misalnya nggak sesuai sama desain pattern yang ada, atau
liar gitu ya, bisa dibilang kreativitasnya. Nah, kalau teman-teman mau coba-coba buat eksplorasi, bisa nih ambil referensi dari Dribbble, Pinterest, dan juga Behance. Kalau misalnya teman-teman mau lihat referensi real product, desain beneran gitu ya dari website atau aplikasi, teman-teman bisa ke Mobin dan Shenzhou. Ini mereka isinya screenshotan aplikasi gitu ya. Dan awards ini buat website. Nah, nanti kalau teman-teman udah ngumpulin inspirasinya, kumpulin referensi layout desainnya, warna dan lain-lainnya, teman-teman bisa bikin mood board. Ini contohnya aku ngambil referensi dari Dribbble gitu ya. Dan juga tetap melihat pattern, di sini aku contohin Tokopedia sama Blibli. Terus aku nemuin, aku suka color-nya, aku mau ambil color-nya di sini. Terus misalnya typeface-nya aku mau pakai apa, secara layout aku mau terinspirasi dari yang mana. Nah, nanti teman-teman bisa membuat desain eksplorasi sesuai sama kreatif